Hey kids, and welcome to Wise Words. My name is Ben, and today we're going to be talking about temperance atau pengendalian diri. Now, can you spell temperance with me? Ready? Let's go. T-E-M-P-E-R-A-N-C-E. Temperance. Fantastic job. Now, what does having temperance mean? Well, temperance is very similar to self-control. I want you to think about one of your favorite treats. One of my favorites is cucur. So let's imagine my mom is making cucur and I wanted to eat one so bad. I can smell it, I can almost taste it. I'm watching her make it, and as soon as she takes it out of the hot oil, I grab it. But I burned my hand. I wanted it so bad, I didn't wait. Having temperance is all about self-control and moderation. It's waiting. We might want something really bad, but we need to stop and think, should I do this? Maybe the answer is yes, maybe the answer is no, or maybe the answer is even later. But the most important thing is that we should stop to think about our actions. You can use self-control to wait your turn, share your toys, or calm down when you're feeling frustrated. It might be tough sometimes, but remember, the stronger your temperance and self-control gets, the happier you'll be in the long run. Here's a little rhyme to help you remember. Think before you grab or shout. Temperance helps you figure it out. Shalom anak-anak semuanya yang berbahagia. Apa kabar hari ini? Seru ya mendengar cerita dan belajar. Tuhan kita luar biasa, bisa membuat seekor keledai berbicara dan menegur Bileam, dan akhirnya bahkan menyelamatkan tuannya. Nah, hari ini orang tua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita tentang temperance atau pengendalian diri. Dan pesan hari ini, kita menyembah Tuhan bila kita mengikuti perintahnya. Membangun pengendalian diri adalah kunci kesuksesan di dalam keluarga. Mari kita bahas pentingnya membangun pengendalian diri yang merupakan kunci kesuksesan dalam dinamika keluarga kita. Apa sih pengendalian diri? Ini adalah kemampuan untuk mengatur emosi, tindakan, dan reaksi secara sadar dan bertanggung jawab. Dalam konteks keluarga, pengendalian diri membantu anggota keluarga tentunya untuk mengatasi konflik satu sama lain, mengelola stres, dan membuat keputusan yang bijaksana. Nah, mengapa pengendalian diri ini penting? Karena tentu dia bisa menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera, dan memungkinkan anggota keluarga untuk berinteraksi dengan damai dan mengatasi tantangan dalam keluarga dengan bijaksana. Kemudian juga membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung. Apa saja sih strategi praktis atau tips-tips yang kita bisa lakukan untuk membangun pengendalian diri di anak-anak kita? Yang pertama, tentu kita harus mengajarkan anggota keluarga kita untuk mengenali dan memahami emosi mereka sendiri. Dorong anak-anak untuk mengkomunikasikan perasaan mereka dengan jujur dan memahami apa dampak dari emosi mereka kepada orang lain. Jadi jangan dilarang untuk anak-anak memiliki emosi, tetapi itu harus dipahami konsekuensi, dan akhirnya mereka bisa membuat keputusan yang tepat sehubungan dengan emosi mereka. Nah, yang kedua tentu latihan kesabaran, karena pengendalian diri itu sangat berhubungan dengan namanya sabar. Dorong pengembangan kesabaran melalui latihan pernapasan atau menghitung hingga 10 sebelum bereaksi secara impulsif. Kalau 10 kurang 100. Kalau masih kurang 1000 aja, tentu nggak jadi ya melakukan tindakan emosional. Nah, ingatkan bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi situasi yang sangat sulit sekalipun. Yang berikutnya adalah pembangunan keterampilan penyelesaian masalah. Ada perlu skills untuk menyelesaikan masalah. Ajarkan anak-anak kita untuk bagaimana identifikasi masalah. Apa sih masalahnya? Kemudian cari solusi yang efektif dan evaluasi konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil.
Latih anak-anak kita untuk menemukan cara yang konstruktif, yang positif dalam menyelesaikan konflik tanpa kehilangan kendali dan emosi. Tentu penting orang tua kasih contoh. Kalau orang tua langsung emosi, pasti anak juga akan seperti itu. Maka orang tua perlu belajar terlebih dahulu. Baru kemudian anak-anak akan belajar dengan mencontoh tindakan orang tua. Nah, dengan membangun pengendalian diri dalam keluarga, kita membantu menciptakan lingkungan yang penuh dengan kedamaian, kerjasama, dan keluarga yang bertumbuh. Mari kita terus mendorong satu sama lain untuk berkembang di dalam pengendalian diri, menjadi teladan bagi generasi mendatang, dan memperkuat ikatan di dalam keluarga kita sendiri. Semoga praktek pengendalian diri ini membawa keluarga saudara menuju satu keluarga yang bahagia dan sukses dan damai sejahtera. Saya tutup dengan Amsal 16 ayat 32. Orang yang lambat marah lebih baik daripada orang yang gagah perkasa, dan orang yang menguasai dirinya lebih baik daripada orang yang merebut kota. Ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya memiliki kendali diri, terutama dalam menghadapi emosi yang namanya kemarahan. Orang yang mampu menguasai dirinya lebih dihargai daripada orang yang memiliki kekuatan fisik atau kemampuan untuk menaklukkan sesuatu secara materi. Ini menegaskan pentingnya kontrol diri dalam menjalani kehidupan yang bijaksana dan damai. Semoga menjadi berkat bagi saudara dan keluarga. Tuhan memberkati.